Pertama kita siapkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, kemudian kita tambahkan dengan 50 ml air hangat. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian ini bisa kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita buka, kalau dia berbusa seperti ini itu tandanya biangnya masih aktif. Selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 2 butir telur ayam, kemudian kita tambahkan dengan 160 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahannya ini kita mixer terlebih dahulu sampai dia mengembang. Tidak perlu sampai kental berjejak ya, cukup sedikit mengembang dan gula pasirnya sedikit larut. Nah, ini adonannya udah mulai mengembang dan gulanya sudah sedikit larut. Kemudian di sini mau aku tambahkan dengan 2 bungkus santan instan kemasan 65 gram. Jadi kalau dikali 2 sekitar 130 gram. Kalau santannya udah masuk, bisa kita mixer kembali sampai tercampur rata. Sebentar aja ya. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Kemudian di sini aku udah siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Untuk tepung terigunya sendiri kita masukkan bertahap. Jadi aku bagi 2 tahap seperti ini agar adonannya tidak terlalu berat ya. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Nah, untuk tepung terigunya sendiri aku pakai yang protein sedang. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya mau aku tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 75 gram. Langkah berikutnya kita masukkan untuk bahan biangnya. Nah, ini kita mixer kembali sampai semua bahannya tercampur rata. Pastikan ini benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita tambahkan dengan 80 gram margarin yang sudah aku lelehkan. Nah, ini kita masukkan semua, kemudian kita mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Untuk memastikan semua adonannya ini udah tercampur rata, di sini aku lanjut mengaduknya menggunakan spatula ya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata dan untuk teksturnya seperti ini agak encer ya. Kemudian di sini mau aku diamkan selama kurang lebih 1,5 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 1,5 jam ini adonannya udah mulai mengembang. Nah, ditandai dengan adanya busa seperti ini ya. Jadi adonannya agak sedikit berbusa. Nah, ini kita aduk-aduk dulu untuk menghilangkan gas di dalam adonannya. Kemudian aku tambahkan dengan pasta pandan. Kemudian untuk warnanya agak lebih cerah, di sini aku tambahkan dengan pewarna kuning muda. Aku tambahkan sekitar 2 tetes. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini adonannya udah siap kita gunakan. Sebelumnya di sini aku udah panaskan loyangnya atau cetakan. Nah, untuk cetakannya ini kita olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Nah, kalau udah panas, selanjutnya bisa kita masukkan adonannya. Nah, di sini untuk adonannya aku masukkan sekitar setengah dari cetakannya aja karena ini nantinya adonannya akan mengembang. Untuk apinya di sini aku pakai api kecil aja, api paling kecil ya, teman-teman. Kalau adonannya udah masuk, ini kita tutup, kemudian kita tunggu sekitar 5 menit atau sampai kuenya setengah matang. Nah, untuk apinya seperti ini ya teman-teman, jadi apinya benar-benar kecil, api paling kecil lah pokoknya ya. Nah, ini kalau udah setengah matang seperti ini bisa kita tambahkan dengan topping. Di sini aku pakai topping keju. Kalau teman-teman mau mengganti dengan mesis juga boleh, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita masak sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah benar-benar matang bisa kita angkat seperti ini ya. Untuk mengangkatnya ini mudah banget karena ini tuh nggak lengket sama sekali. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk langkah berikutnya kita ulangi cara ini sampai selesai. Jadi kita angkat satu persatu kuenya dari dalam cetakan. Untuk total memasaknya ini sekitar 10 menit aja ya teman-teman. Dan ini dia kue pukis pandan kejunya udah mateng. Nah, hasilnya jadi cakep banget seperti ini. Untuk kuenya matangnya juga merata. Untuk bagian bawahnya nggak gosong sama sekali. Dan ini tuh hasilnya juga merata ya. Cakep banget. Nah, jadi kita gunakan api yang paling kecil ya agar bagian bawahnya nggak mudah gosong.
Untuk kue pukis pandan kejunya ini tuh lembut banget, dan lembutnya itu tahan lama berjam-jam, jadi walaupun dingin dia nggak alot ya, atau nggak keras. Nah, bisa dilihat ini tuh lembut banget dan rasanya enak, wangi, jadi kalian wajib banget untuk cobain ini. Dan untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak ya, sekitar 15 biji. Untuk hasilnya ini tergantung besar kecilnya ya. Kalau semakin banyak kita tuangkan adonannya, maka hasilnya juga semakin dikit. Karena di sini aku bikinnya versi kecil-kecil atau mini-mini, jadi hasilnya cukup banyak. Nah, untuk kalian yang penasaran sama resepnya, bisa langsung dicoba aja resepnya di rumah. Nah, di sini mau aku coba dulu kuenya. Masya Allah, dirobek aja udah kelihatan kalau kuenya tuh lembut dan empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Masya Allah, ini tuh enak, lembut, empuk, dan juga wangi banget. Jadi makan satu aja itu nggak cukup rasanya ya. Langkah pertama di sini aku udah siapkan 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram tepung kanji atau tepung tapioka, 150 gram gula pasir, 500-600 ml santan kental. Untuk santannya ini kita masukkan bertahap. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Saat memasukkan santan pertama kali, itu santannya masih dalam keadaan hangat-hangat kuku ya, jangan terlalu panas karena akan membuat adonannya nanti kematangan. Nah, kita masukkan saat santannya dalam kondisi hangat-hangat kuku. Nah, kalau udah tekstur adonannya seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santannya. Ini kita aduk-aduk dulu sampai adonannya itu benar-benar licin. Kalau adonannya udah licin seperti ini bisa kita aduk terus sambil kita teplok-teplok seperti ini ya. Kalau teman-teman males menggunakan spatula, bisa gunakan mixer ya. Nah, ini kalau teksturnya udah seperti ini, bisa kita masukkan untuk sisa santannya. Nah, untuk total santan yang aku pakai di sini aku pakai sekitar 550 ml. Nah, ini santannya udah aku masukin semua sekitar 550 ml, dan ini untuk teksturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Kalau adonannya saat kita aduk-aduk seperti ini dan dia mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini, itu tandanya ini adonannya udah cukup. Selanjutnya di sini mau aku tambahkan dengan 1 butir telur. Untuk telurnya sendiri aku pakai yang ukuran kecil ya, ukuran kecil sampai sedang. Ini selanjutnya kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, fungsi telur di sini ini agar adonannya nanti setelah matang itu lebih lembut dan lentur. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini bisa kita tambahkan untuk pewarnanya. Nah, di sini aku pakai pasta taro ya. Jadi aku pengen warnanya ungu dan ada rasa taruhnya, jadi aku gunakan pasta taro. Untuk banyaknya sekitar 1 sendok teh atau bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian kalau udah masuk, ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini adonannya udah siap kita gunakan. Sebelumnya ini mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku udah panaskan cetakannya. Nah, untuk apinya aku pakai api sedang cenderung kecil seperti ini. Dan untuk mengetes ini udah panas atau belum, bisa kita teteskan air seperti ini ya. Untuk bunyinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini udah panas, bisa kita olesi dengan air garam. Tujuan diolesi air garam ini agar saat diangkat nanti adonannya itu tidak lengket ya. Nah, kalau diolesi air garam seperti ini dan ini cetakannya udah beruap atau berasap seperti ini, itu tandanya cetakannya udah cukup panas. Kalau cetakannya udah panas, selanjutnya bisa kita tuangkan cetakannya. Untuk adonannya sendiri ini aku tuangkan sekitar 3/4 dari cetakan. Kalau semua adonannya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai ini kuenya matang sempurna. Nah, di sini untuk apinya aku pakai api sedang cenderung kecil ya, dari awal sampai akhir.
Nah, ternyata untuk bagian tengahnya ini udah masak duluan, jadi aku tambahkan dengan santan kental, santan kane atau santan are. Nah, untuk santannya ini aku ambil dari rebusan santan, kemudian aku ambil bagian atasnya, aku tambahkan dengan sedikit garam, atau teman-teman juga bisa menggunakan santan instan kemasan 65 ml, kemudian bisa ditambahkan dengan sedikit garam. Nah, selanjutnya ini bisa kita letakkan di atas kue bikangnya seperti ini ya. Kemudian ini kita tunggu sekitar 3 menitan sampai kuenya benar-benar matang sempurna. Setelah 3 menitan ini kuenya udah matang sempurna, selanjutnya bisa kita matikan apinya untuk menghentikan proses pematangannya. Nah, untuk cara mencungkilnya kita cungkil dari satu bagian aja seperti ini, kemudian ini agar rasanya tambah gurih, aku tambahkan dengan santan are lagi di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita lanjutkan untuk mencungkil. Dan untuk pencongkelnya ini nggak butuh tenaga ekstra ya, jadi ini tuh mudah banget lepas dari cetakannya, nggak lengket sama sekali. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa ulangi cara ini sampai selesai, sampai semua kuenya terangkat. Nah, ini dia untuk kue bikang cungkil rasa taruhnya udah jadi, dan untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 15 pieces karena ini ukurannya nggak terlalu gede ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, jadi kuenya tuh cakep banget. Untuk bagian bawahnya juga nggak gosong sama sekali, jadi ini warna coklatnya karena aku pakai warna taro, warna ungu, jadi agak sedikit coklat. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini, Masya Allah. Kita robek dulu, dari robekannya aja udah kelihatan kalau kuenya tuh empuk banget dan gak alot sama sekali, gak keras walaupun dia udah dingin, dia tuh gak keras sama sekali. Saat dirobek ini dalam keadaan dingin ya, jadi kuenya tuh nggak keras, dia tuh tetap lembut walaupun dingin. Nah, ini bisa dilihat, ini tuh empuk banget ya teman-teman. Sekarang mau aku coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, rasanya lembut, gurih, dan manis. Ini tuh enak banget jadi sajian saat kumpul keluarga maupun ide jualan dan isian snack food. Dan untuk kue bikang ini hasilnya tuh cukup banyak ya, bikinnya mudah, simple, nggak ribet, tapi hasilnya cukup banyak dan hasilnya lembut, nggak alot sama sekali meskipun dia udah dingin, jadi cocok banget untuk jadi sajian saat kumpul keluarga. Untuk teman-teman yang penasaran sama rasanya, bisa kalian coba resepnya di rumah. Nah, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye.